Welcome to Brighter Days Podcast, tempat kita bisa berbincang-bincang banyak hal tentang JPCC bersama dengan narasumber JPCC. Perkenalkan, nama saya Dimas, saya akan memandu Brighter Day Podcast kali ini. Dan kali ini sudah bersama saya, Pastor Jose Carroll. Apa kabar, Pastor? Baik banget, Dimas. Baik. Kita sama-sama tahu, Pastor sudah ditabiskan menjadi senior pastor. Saya mau tanya hal-hal yang sebelum kita lebih jauh ke hal-hal yang lebih detail, hal-hal yang lebih seru lagi untuk tahun ini. Saya tanya dulu hal-hal yang lebih pribadi. Ya. Mudah-mudahan gak terlalu pribadi ya ngorek-ngoreknya. Oh, gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga ya. Aman. Ada yang berubah gak, Pastor? Berbeda setelah ditabiskan jadi senior pastor? Ya, saya rasa mungkin gak banyak perubahan signifikan ya. Tapi tentunya kalau saya bilang gak ada perubahan atau perbedaan sama sekali ya mungkin juga enggak ya. Pasti ada, karena tanggung jawab yang lebih besar, perspektif pengambilan keputusan yang ada di pundak saya sekarang lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi kalau mau dibilang perubahan yang sangat besar atau sepenuhnya berbeda dari sebelumnya ya mungkin tidak. Karena dari sejak awal perintisan gereja ini saya hadir. Dan saya terus ikut menemani Pastor Jeffrey selama 25 tahun ini. Jadi mungkin bukan perubahan besar, tapi penambahan tanggung jawab. Tapi pada waktu yang bersamaan, karena ini sekarang di atas pundak saya juga bisa mendelegasikan area yang tadinya ada di pundak saya, yang mungkin sekarang tidak seharusnya lagi ada di pundak saya. Jadi pada waktu yang bersamaan ada penambahan, dan juga sedang mengerjakan pengurangan atau pendelegasian. Ya, tentunya. Itu dari sisi pelayanan gereja. Tapi kalau dari sisi keseharian Kose, karena kita sama-sama tahu Kose suka posting. Saya usahakan untuk saya sempatkan, karena keseimbangan itu kan adalah kunci dalam hidup ya. Jadi keseimbangannya adalah menjaga apa yang harus kita lakukan sehari-hari, tetap sehari-hari. Ya istirahat ya sebisa mungkin memang tidak terganggu. Makan yang sehat, olahraga yang sehat, aktivitas kesehatan mental yang menyenangkan kita yang sehat ya harus dilakukan dengan rutin ya. Tentunya ada musim-musim atau minggu-minggu kadang-kadang memang akan ada kesibukan yang membuat kita tidak bisa melakukan apa yang kita senang lakukan di minggu-minggu itu. Tapi ya idealnya secepat mungkin kita kembali kepada itu. Jadi saya masih usahakan untuk berolahraga. Apa tuh olahraganya Kose? Saya ada olahraga yang di gym, yang indoor lah. Indoor ya? Jenis olahraga yang menghasilkan banyak keringat, bisa membakar kalori, bisa membentuk massa otot dan kekuatan core misalnya, itu yang basic. Ya mungkin dicicil setiap kali satu sesi 1 jam, 1,5 jam. Good to hear Kose, karena keseimbangannya terjadi nggak cuma di pelayanan, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, di kesehatan ya. Nah bicara soal keseimbangan, tentunya dalam proses melayani juga kita perlu seimbang dalam segala hal. Nah di Vision Day kemarin di tahun 2025, Kose juga sempat bicara soal fokus kita di tahun 2005 dan kedepannya seperti apa. Nah ada 2 kata kunci nih, yaitu family dan generation. Nah, boleh diceritain lebih lanjut nggak? Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi kenapa 2 kata kunci itu menjadi fokus yang ditetapkan oleh JPCC di tahun 2005 dan ke depannya, Pastor Jose? Ya, pertanyaan bagus banget sih Dimas, ini bukan pertama kali muncul sejak saya sampaikan kedua kata kunci ini. Dan saya berharap podcast ini juga bisa memberikan informasi lebih lanjut kepada semua leaders ya di JPCC yang ikut mendengarkan, karena ada banyak kesempatan di mana saya ketemu dengan leaders, mereka bertanya hal yang sama, karena mungkin waktu yang terbatas di Vision Day menyisakan banyak pertanyaan tambahan yang mereka ingin tahu. Mereka semua semangat pada waktu mendengarkan kita akan fokus pada family and generation. Apakah ini sesuatu yang baru daripada apa yang kita lakukan sebelumnya? Tidak. Karena misi kita di JPCC adalah membangun generasi bintang. Menghadirkan sebuah generasi yang berdampak, berkenan pada Allah, dan dihormati oleh manusia. Nah, kita hanya mempertajam strategi kita dalam membangun generasi bintang. Panggilan kita membangun gereja lokal yang akan memberikan dampak global. Nah, dalam kita membangun gereja lokal kita dan membangun generasi di tahun-tahun yang akan datang ini, misalnya terutama tahun ini, kita ingin memberikan perhatian lebih dalam membangun keluarga dan generasi yang ada di dalam keluarga tersebut. Sebenarnya ini adalah bagian daripada strategi kita membangun generasi bintang. Cuma
saya membahasakan itu sedikit lebih fokus dan lebih tajam. Karena itu adalah fundamental daripada apa yang Tuhan rencanakan pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Manusia diciptakan, kalau kita kembali pada Kejadian pasal pertama pada saat awal penciptaan. Di Kejadian pasal pertama ayat 26 itu Tuhan menjadikan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Dan ayat ke-27 Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Di ayat 26 kata Allah menjadikan itu memakai kata asah. Nah, kata asah dalam bahasa Ibrani itu artinya menjadikan sesuatu, dalam bahasa Inggris to fashion, to prepare, make from existing material. Membuat sesuatu dari materi yang sudah ada. Sementara kata menciptakan di ayat 27 itu memakai kata bara, itu artinya created atau menciptakan. Artinya Tuhan menciptakan, to bring into existence something new. Menjadikan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi kalau kita bahasakan dengan sederhana sebenarnya di ayat 26 ini penekanannya adalah pembentukan sesuatu yang terjadi dari materi yang sudah ada sebelumnya. Jadi ditafsirkan ini sebagai pembentukan jasmaninya manusia. Sementara di ayat ke-27 dibahas, disebutkan sebagai penciptaan dari sesuatu yang belum ada sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau ditafsirkan dengan sederhana ayat 26 itu manusia itu dibentuk jasmaninya, dan di ayat 27 manusia diciptakan roh dan jiwanya. Dari yang sudah ada, lalu kemudian ada juga yang... Saya terlalu jauh daripada menjawab pertanyaan kamu yang pertama sih ya. Baru. Katanya ya. Nggak terlalu jauh sih Kose. Ini cukup dalam ya untuk di awal-awal sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dari sini, sebetulnya apa yang menjadi, kita lihat di realitas sekarang, sebetulnya apa yang menjadi tantangan? Karena ini kan kalau saya boleh sebut, ini sebuah original design ya, dari Tuhan yang dikasih ke manusia. Tapi kemudian tantangan apa yang terjadi selama di kondisi saat ini? Ya mungkin tadi saya agak terlalu jauh sih, tapi mungkin nanti kita persingkat. Sebenarnya alasan mengapa saya menampilkan kata family and generation, karena pada waktu Tuhan menyerahkan bumi kepada manusia, Tuhan yang establish, Tuhan yang mendirikan institusi yang namanya keluarga. Karena Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya, makanya Tuhan memberkati manusia itu, menjadikan mereka satu, supaya mereka memenuhi dan menaklukkan bumi. Jadi rahasia dan fondasi untuk manusia bisa menguasai dan menaklukkan bumi adalah family, adalah marriage yang ada di dalam institusi yang ada di dalam sebuah keluarga. Jadi itu adalah fondasi daripada keberhasilan manusia untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Karena berkat yang Tuhan mau sediakan bagi manusia itu diletakkan di atas dasar fondasi family, marriage, and generations, anak-anak yang akan datang dari keluarga itu, maka kalau musuh ingin merusak berkat Tuhan dan menghancurkan berkat Tuhan, maka yang akan disasar dan dituju adalah family, marriage, and generation. Ya. Nah, kembali menjawab pertanyaan Dimas tadi, mengapa saya tampilkan atau saya memperkenalkan kata family and generation. Karena saya merasa belum pernah sebelumnya saya melihat bahwa pernikahan, keluarga, dan generasi mengalami ancaman sebesar yang dihadapi oleh kita sekarang. Pernikahan mengalami ancaman sangat besar, demikian juga dengan kehidupan berkeluarga dan generasi yang sedang bertumbuh. Generasi yang sedang bertumbuh mengalami ancaman di dalam gambar diri dan identitas mereka. Belum pernah semasa hidup saya melihat ada kebingungan yang sebesar sekarang dialami oleh generasi yang sedang bertumbuh. Padahal manusia dari sejak awal diciptakan segambar dengan Tuhan. The image of God, citranya, kita mencitrakan Tuhan. Artinya pada saat kita melihat kita sebagai ciptaan Tuhan, kita teringat pada Tuhan pencipta kita. Ya. Itu yang membedakan kita manusia itu dari semua ciptaan yang lainnya. Ciptaan Tuhan yang lainnya semua baik dan sempurna. Tapi tidak ada satu hal pun atau tidak ada satu ciptaan Tuhan yang lain yang sebernilai,
seperti manusia, karena hanya manusia yang punya citra daripada Tuhan, image of God, imago Dei dalam bahasa Latinnya, dan dijadikan bentuknya dan kemudian diciptakan kepribadian jiwa dan rohnya di ayat ke-27 pasal pertama Kejadian tadi. Ya, artinya ini penting sekali bahwa kita melihat ada sebuah nilai yang Tuhan taruh lebih tinggi daripada yang lain, dan ini jadi sebuah identitas bagi manusia, yang dimana dimulai dari family tentunya, yang akan menciptakan generasi-generasi. Nah, kalau kita kembali ke apa yang Pastor Rose sampaikan tadi, bahwa sebetulnya kita tidak keluar dari misi generasi bintang. Bukan artinya mengganti sesuatu dengan yang baru atau apa, tapi sebetulnya kita masuk di area tetap di dalam, kalau saya analogikan sebuah ruangan ya tetap membangun generasi bintang, hanya saja perspektif atau ada penajaman di titik-titik tertentu, begitu ya Pastor Rose? Ya, saya kira mungkin kata kuncinya adalah kita secara strategis menyasar hal-hal yang kita rasa perlu diberikan perhatian lebih, terutama dalam membangun keluarga, membangun pernikahan dalam keluarga, membantu orang tua dan pernikahan dalam keluarga untuk membangun generasi yang akan bertumbuh punya nilai yang kuat, tahu bahwa mereka segambar dengan Allah pencipta mereka, punya gambar diri yang sehat, punya kepercayaan diri yang sehat, mengerti bahwa mereka diberikan talenta dan potensi yang sangat besar oleh Tuhan pencipta mereka di dalam diri mereka yang perlu dikeluarkan. Oleh sebab itu adalah bagian daripada kita sebagai gereja untuk mendampingi orang tua, untuk memuridkan mereka atau mengeluarkan potensi mereka sehingga mereka bisa berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi gereja hanya mendampingi orang tua dalam menjalankan fungsi dan tugas mereka sebenarnya. Tidak menggantikan peran orang tua, tapi mendampingi pasangan-pasangan menikah orang tua untuk membesarkan generasi yang akan bisa menjadi bintang. Ya, artinya itu sebuah hal yang bisa JPCC secara gereja lakukan, yaitu kata kuncinya dari fasilitasi, pendampingan, sehingga bisa tetap ada dalam koridor yang tadi disebutkan untuk membangun generasi bintang. Nah, kalau boleh kita lihat lebih jauh, Pastor Rose, generasi seperti apa sih yang sebetulnya ingin Pastor Rose lihat, terutama di Indonesia atau di generasi yang kita layani saat ini? Saya kira kalau seorang anak sejak lahir di masa-masa pembentukan dasar daripada kepribadian dan karakternya itu kuat. Karena seberapa jauh seorang anak bertumbuh dengan sehat di masa pertumbuhannya, yang akan menentukan kualitas kehidupan dia di masa dewasanya. Nah, pernikahan yang akan sehat, pernikahan yang akan kuat, hanya bisa dibangun oleh individu yang utuh dan sehat. Kalau individu yang dewasa ini sehat, utuh, secara jasmani, utuh secara mental, cara berpikirnya dewasa, cara bernalarnya dewasa, cara merasanya dewasa, cara bertutur katanya dewasa, seperti yang Paulus katakan. Kedewasaan diukur dari cara berpikir seorang, cara mengelola perasaannya seseorang, dan cara bertutur katanya seseorang. Nah, kalau seorang individu itu dewasa dan menemukan pasangan yang juga dewasa dalam cara berpikir, cara mengelola perasaannya, dan cara bertutur katanya, maka dua individu yang dewasa ini akan membentuk pernikahan yang sehat. Nah, kalau mereka punya pernikahan yang sehat, maka mereka akan membangun generasi yang punya identitas gambar diri yang sehat. Anak-anak mereka akan punya gambar diri yang sehat, sehingga mereka punya kepercayaan diri yang sehat. Dan kalau mereka punya kepercayaan diri yang sehat, mereka akan bisa mengelola dan mengeluarkan talenta yang terbaik dalam diri mereka, sehingga mereka bisa bersinar terang, menjadi jawaban bagi generasi dan solusi dimanapun mereka berada. Dunia ini mengalami kesulitan adalah karena ada banyak sekali orang-orang yang mengalami krisis identitas, krisis nilai, sehingga apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, pilihan yang mereka buat, menyebabkan ada kekacauan dan ada masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Dan itu sebabnya dunia mengalami kesulitan karena ada banyak sekali orang-orang yang mengambil keputusan dan pilihan-pilihan yang merusak. Dan tidak jarang kita temukan kita ini menjadi bagian daripada collateral damage atas sebuah tindakan dan keputusan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang. Ya, menarik sekali tadi ada kata beberapa kali Pastor Rose sebut kata dewasa.
Nah, kalau kita lihat ini kan proses dewasa ini kan kadang orang melihat beriringan dengan usia. Tapi kenyataannya belum tentu demikian. Karena itu proses yang perlu dijalani dalam proses generasi. Nah, isu yang sekarang muncul sebetulnya kalau kita bisa lihat di satu sisi adalah dengan kata generasi adalah intergenerational. Nah, bagaimana sebetulnya kita sebagai generasi saya, generasi Pastor Jose bisa menjembatani atau mungkin melibatkan generasi-generasi yang baru dalam konteks kita membangun generasi bintang ini, Pastor Jose. Ya, saya kira ada banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari perbedaan generasi atau intergenerasi kalau pakai bahasanya. Saya kira untuk memberikan gambar yang sangat jelas, gampang aja misalnya. Setiap kita sekarang, kita banyak di antara kita familiar dengan mencari informasi yang kita butuhkan menjalankan hidup. Mau dari yang muda sampai kita yang tua. Dan yang mungkin yang paling gampang, saya sebut saja merek atau mungkin aplikasinya. Seringkali kita sekarang tanya pada Google, tanya pada Siri, tanya pada AI, tanya pada chat, tanya pada semua aplikasi yang baru. Termasuk DeepSeek yang paling baru yang baru saja bikin heboh gitu misalnya. Mengapa kita tanya pada semua aplikasi? Cuaca kita tanya, cari jalan kita tanya. Kita akan mencari informasi dari pihak yang bisa memberikan informasi lebih lanjut. Dan itu sebenarnya adalah memang insting dan cara kita menjalankan kehidupan. Kita sebenarnya dari sejak kecil mencari informasi. Nah, pertanyaannya hanya kepada siapa kita cari informasi. Dan yang disayangkan adalah banyak sekali anak-anak yang tidak pergi ke orang tuanya menjadi tempat di mana mereka pertama-tama mencari informasi. Karena di situ seringkali terjadi faktor saling percaya yang tidak terbentuk, saling mengerti yang tidak ada, apalagi saling berkomunikasi yang tidak ada menyebabkan saling mengerti yang tidak ada di antara orang tua dan anak. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita tidak tanya kepada pihak yang sudah lebih tahu daripada kita, kemana kita akan pergi tanya kan gitu. Betul. Seorang anak yang lebih muda tentunya sebenarnya akan lebih mudah kalau dia bertanya pada seseorang yang punya pengalaman dan kehidupan lebih panjang. Ya, cuman memang unfortunately hidup lebih panjang tidak menyebabkan kita seringkali bisa berpikir lebih dewasa. Tapi idealnya adalah seseorang yang hidup lebih panjang, pergi lebih jauh, melakukan lebih banyak, punya informasi yang terkumpul dan pengalaman yang lebih banyak, yang bisa dibagikan kepada seseorang yang belum hidup selama itu, belum pergi sejauh itu, atau melakukan sebanyak itu. Jadi oleh sebab itu menurut saya pertukaran pengalaman dan informasi dan kehidupan, sharing lives antara intergenerasi, seseorang yang umurnya lebih banyak, bekerja atau pergi lebih jauh, mengerjakan lebih banyak dengan seseorang yang baru memulai, tentunya akan merupakan pertukaran kehidupan yang luar biasa. Dan gereja harusnya bisa menjadi tempat yang memfasilitasi itu. Idealnya tempat pertama adalah keluarga, the first family, di mana orang tua yang sudah hidup lebih lama bisa menjadi sumber informasi, tempat di mana seorang anak datang for counsel, untuk minta nasihat dan hikmat. Dan gereja hanya memfasilitasi anak-anak untuk dipertemukan dengan generasi yang lebih dewasa dan lebih mandiri dan lebih berhikmat di luar orang tua kandung. Jadi gereja tidak compete sebetulnya dengan family ya. Sama sekali tidak. Justru memfasilitasi supaya komunikasi yang mungkin berbeda ini di zaman sekarang kan berbeda sekali ya. Ada bahasa-bahasa yang sekarang kita mungkin kita kurang pahami nih. Tapi sebetulnya itu sama saja pada intinya, hanya bagaimana menjembataninya. Jadi gereja di sini hadir, JPCC terutama hadir untuk bisa melayani kalau kita sebut gap supaya ini tidak terlalu jauh dan generasi bisa untuk dapat tempat yang mereka percaya, mereka aman untuk bisa cerita terus menerus. Kalau saya kasih pertanyaan berikut Jose, dengan Jose dari awal ada di JPCC, bagaimana Pastor Jose ini melihat generasi yang sekarang tentu sudah semakin bertambah usianya. Dan bagaimana JPCC ini menjembatani kondisi ini terhadap generasi yang
lebih baru lagi. Nah, gimana Pastor Ose melihat seiring pertambahan usia JPCC ini? Ya, kami yang dulu memulai JPCC 25 tahun yang lalu waktu itu usia 30-an, ya sekarang sudah memasuki 50-an lebih, mendekati 60. Tentunya kami ada di generasi atau di zaman yang berbeda dibandingkan sekarang yang mereka yang berusia 30-an tentunya. Ya sama seperti pada waktu kami mulai JPCC, kami melihat gereja, kami melihat peran gereja dari perspektif kami saat itu. Tentunya saya kira pasti akan ada juga young adults dan bahkan teens yang mungkin melihat gereja dan hubungan mereka dengan Tuhan dengan perspektif yang berbeda dengan kami, udah pasti. Karena point of view dari kita, dari different generation itu selalu punya sudut pandang yang berbeda. Saya rasa adalah tugas kami untuk memfasilitasi dan memberikan space yang safe untuk generasi-generasi yang lebih muda di JPCC untuk explore pengalaman mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kita bisa fasilitasi adalah hubungan mereka dengan Tuhan. Memperkenalkan mereka pada Tuhan dengan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga mereka bisa melihat dan mengalami dan mencicipi kebaikan Tuhan melalui contoh yang mereka lihat dari kehidupan kami. Tapi mereka harus menjalani perjalanan rohani mereka bersama dengan Tuhan. Dan kemudian personal ya secara pribadi, dan mengekspresikan penyembahan mereka, kehidupan mereka, dan kemudian memanifestasikan pengalaman rohani mereka dengan Tuhan, dengan bahasa dan dengan pilihan mereka sendiri di generasi mereka. Dan kemudian kalau itu kemudian diekspresikan dalam kehidupan komunitas di hari Senin sampai Sabtu, bahkan diekspresikan dalam ibadah di hari Minggu, kemungkinan tebakan saya bisa saja mereka datang dengan kesimpulan yang berbeda dengan kebiasaan yang kami lakukan 20-30 tahun yang lalu. Jadi menjawab pertanyaan Dimas, ya saya dan teman-teman yang ada dari generasi awal pendiri, kami sangat sadar akan hal itu dan kami memberi ruang untuk generasi yang lebih muda, untuk mereka untuk mengekspresikan perjalanan iman mereka, termasuk hubungan pribadi mereka dalam menyembah Tuhan dalam bahasa dan cara yang mungkin mereka akan ekspresikan berbeda. Dan akan sangat ideal kalau mereka itu bisa kemudian mengekspresikan mereka pengalaman mereka dan keinginan mereka itu dengan bebas di dalam kehidupan kita bersama-sama di JPCC. Ekspresi iman yang perlu difasilitasi ya. Pastor Ose, dengan kondisi perubahan zaman yang terjadi, perubahan generasi yang terjadi. Nah, apakah JPCC dengan sudah diumumkannya 3 associate pastor, tadi ada kata penyembahan, juga ada kata komunitas yang aman, juga termasuk juga pengajaran yang baik. Nah, kita sama-sama tahu nih bahwa sudah ditabiskan 3 associate pastor, Pastor Kenny Go, Pastor Alvira Jaguk, dan Pastor Sidney Mohede. Nah, bagaimana? Sebelum ke situ, sebelumnya mungkin kita tidak menyangka bahwa akan ada 3 area yang istilahnya berfokus pada 3 hal tersebut. Nah, bagaimana peran dari 3 associate pastor di area-area tersebut bisa membangun generasi bintang, terutama dengan fokus family dan juga generasi. Karena ini sesuatu yang kita pikir sesuatu yang baru, tapi kalau tadi dengar Pastor Ose, ini bukan sesuatu yang baru, tapi bagaimana kita melihat dari sisi yang jauh lebih penting secara strategis, sehingga kemudian muncul tiga area tersebut. Gimana Pastor Ose bisa menceritakan ini? Ya, saya kira mungkin sama seperti pada waktu awal saya ditanya kenapa 3 ya, kan dulu waktu mendampingi Pastor Jeffrey, saya cuma sendiri. Kenapa sekarang perlu 3? Saya kira dengan pertumbuhan JPCC dan tanggung jawab yang ada di JPCC, saya merasa bahwa beban atau bobot daripada pelayanan yang ada itu akan jauh lebih efisien kalau dibagi kepada 3 area yang berbeda ya. Jadi Pastor Alfi mengelola community life, kehidupan komunitas, kemudian Pastor Kenny handles teachings and generations, dan kemudian Pastor Sidney di area word and worship ya. Jadi terutama lebih banyak fokus di worship, dan itu hanya akan membantu kita untuk lebih fokus saja di area yang ada di pundak mereka. Jadi sebenarnya karena pertumbuhan daripada bobot tanggung jawab yang ada, jadi
akan menolong kita untuk bisa lebih efisien dalam pembagian area di mana mereka bisa bantu fokus kepada pelayanan kita punya. Ada strategi seperti apa, Pastor Rose? Dan mungkin taktik seperti apa? Atau mungkin inisiatif seperti apa dari 3 area tersebut yang mungkin bisa kita nantikan dalam proses di 2025 dan seterusnya terhadap family dan generasi? Dari pembicaraan kami bersama-sama, jadi mereka juga tidak kerja sendiri-sendiri, saya tidak kerja sendiri-sendiri, jadi kami bekerja bersama-sama dan rutin setiap minggu kami spend time untuk kemudian bertukar pikiran, mempertajam apa yang kita akan bikin. Tahun ini kita akan mulai beberapa inisiasi atau mempertajam beberapa inisiasi, terutama untuk memfasilitasi hubungan antara orang tua dengan anak. Misalnya contoh di bulan Mei ini kita akan memulai sebuah inisiasi atau bentuknya adalah seperti sebuah camp. Nah, sedang diracik sih. Nah, saya tidak ingin spill apa yang sudah teman-teman persiapkan. Tapi we are going to call it Father and Son Camp. Father and Son Camp. Memfasilitasi komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, tentunya son dalam hal ini usianya dibatasi kelas 4 sampai kelas 6 SD. Masih son ya. Ya, jadi karena kalau enggak nanti father and son yang dibawa anaknya yang sudah menikah itu kan jadi konteksnya berbeda ya. Walaupun father and son yang sonnya juga sudah menikah dan punya son itu juga perlu. Ya, we still need to communicate to our dads, right? Dan cuman dalam hal ini adalah konteks son yang berusia di kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. 4 sampai 6 SD. Nah, ingin memfasilitasi ayah yang punya anak laki-laki usia 4 sampai 6 SD untuk pergi sebentar dan kita memfasilitasi apa yang mungkin bisa mereka lakukan, menginisiasi dan memberikan usulan apa yang mungkin mereka bisa bicarakan. Dan saya rasa ini cuman sepotong kecil kesadaran awareness yang kita ingin bangun. Dan saya rasa ini tidak mengecilkan peran seorang ayah dan kehadirannya dalam kehidupan seorang anak putri atau anak perempuan juga. Karena ada yang bertanya, kalau gimana dengan father and daughter? Bagaimana dengan mom and son and mom and daughters? Ya tentunya semua itu adalah hal-hal yang harus dilakukan. Cuman apa yang kita lakukan ini hanya ingin trigger awareness tentang hal-hal yang bisa dilakukan. Dan tentunya akan sangat baik kalau orang tua kemudian menyadari ada hal yang bisa mereka lakukan dan gereja terus memfasilitasi mereka melakukannya Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Minggu bahkan sepanjang hari dalam kehidupan mereka. Itu akan menjadi sesuatu yang akan sangat luar biasa dalam kehidupan sebuah keluarga. Ya, berarti ini sebuah bentuk nyata bagaimana kita melihat family and generation itu penting untuk kita fasilitasi. Salah satu usaha awal. Namanya juga usaha ya, kita masih baru berusaha mencoba, kita tidak menganggap bahwa kita punya solusi ideal, tapi kita berusaha untuk kemudian mencoba memfasilitasi keluarga dan untuk generasi. Bisa. Dan ada banyak yang lain sebenarnya yang sedang dipikirkan. Nanti mungkin dari waktu-waktu kita akan coba perkenalkan dan lakukan untuk membantu orang tua untuk bisa berkomunikasi lebih baik, parenting lebih baik, menjalankan pernikahan lebih baik. Ya, dan dalam konteks tetap pada membangun generasi bintang, kita nggak lepas juga dari kalau pakai kata fasilitasi, tapi kita coba pertajam dengan kata pemuritan, Kose. Nah, bagaimana JPCC bisa nanti memfasilitasi lebih lanjut dalam konteks family dan generasi. Nah, apa yang mungkin dilakukan sehingga banyak orang muda yang bisa dimuridkan atau bahkan memuridkan lagi generasi selanjutnya. Nah, kira-kira dari pandangan Pastor Rose bagaimana soal ini? Sebenarnya sangat sederhana. Ini sebuah pola pikir yang sudah seringkali dibahas di dunia pendidikan sebenarnya. Nah, dunia pendidikan kita ini menganut banyak pengaruh daripada pendidikan Yunani sebenarnya. Pendidikan Yunani itu kalau saya simpulkan saja sederhanakan very much classroom
type of interaction. Interaksi yang seperti di kelas itu pengaruh daripada pendidikan, latar belakang pendidikan Yunani. Sementara latar belakang pemuridan Yahudi sebenarnya, kalau kita perhatikan Yesus memuridkan murid-muridnya tidak ada di classroom. Yesus mengajar orang banyak, tapi cara Yesus memuridkan ke-12 muridnya itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan murid-muridnya melihat, menangkap, mempelajari, bertanya, berinteraksi, bertukar pikiran, dan sekaligus mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Jadi saya kira pemuridan itu harusnya memang mencontohi apa yang Yesus lakukan, karena kata pemuridan itu adalah amanat yang Tuhan Yesus berikan pada kita untuk memuridkan. Jadi modelnya sebenarnya adalah model Yahudi, ada model Yesus memuridkan, dan bukan seperti classroom, walaupun tidak ada salahnya banyak kelas pemuridan yang kita lakukan di classroom ya, dalam konteks ruangan kelas bertukar informasi, walaupun sekarang ini classroom juga tidak secara real juga, sekarang banyak classroom yang virtual. Virtual classroom. Jadi but still menurut saya pemuridan itu adalah interaksi langsung antara seorang pemurid dengan yang dimuridkan. Itu adalah apa yang Alkitab sampaikan dan ajarkan tentang, contohkan, Yesus contohkan dalam memuridkan. Apakah ini artinya pemuridan bukan sebuah program bagi kita, tapi sebuah gaya hidup yang perlu kita tingkatkan dalam proses intergenerasional ini, begitu ya Pastor Ros? Sepenuhnya, karena seluruh kehidupan kita, our whole life is school, sebenarnya sekolah. Memuridkan itu artinya seluruh kehidupan kita, dan kita memuridkan dalam berbagai aspek, nggak cuma aspek rohani memuridkan sebenarnya. Karena kalau kita bisa mencontohkan hidup, berarti ya ada orang yang mencontohi kita atau mengambil hidup kita menjadi teladan, ya sebenarnya kita memuridkan. Bisa dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kita lebih dalam lagi Kose, bicara tentang pemuridan dan juga family and generation ini, bagaimana harapan atau peran dari leaders yang diharapkan oleh JPCC untuk bisa berkontribusi lebih lanjut dalam gambar besar yang tadi Pastor Ose ceritakan untuk membangun generasi bintang? Ya, kalau dalam konteks leaders di JPCC, saya percaya setiap leaders yang mendengarkan di JPCC, masing-masing kita, terlepas dari kita seorang suami, seorang istri, kita seorang ayah, seorang ibu, atau kita masih juga seorang anak, belum menikah, atau sedang mempersiapkan pernikahan, kita seorang date leader, atau seorang date facilitator, atau head date facilitator, seorang pastor, atau kita seorang core team yang sedang dipersiapkan. Terlepas dari setiap peran kita dalam pelayanan maupun kehidupan, saya kira setiap kita ini bisa melakukan apa yang kita bisa kontribusikan dalam melakukan atau ikut memberikan kontribusi kepada apa yang ada di pikiran Tuhan pada saat Tuhan menciptakan manusia. Itu manusia hidup berbuah, hidup menaklukkan bumi, memenuhi bumi, flourish, berhasil, subur atau hidupnya sehat gitu ya. Itu kerinduan Tuhan untuk memberikan manusia bumi yang begitu berharganya untuk kita hidupi, dan dalam fellowship yang akrab dan dekat dengan Dia. Karena kita diciptakan untuk bersekutu dengan Dia. Betul. Dan setiap kita bisa memberikan kontribusi. Kalau kita seorang anak, kita bisa memperhatikan orang tua kita, sekaligus kita bisa memuridkan orang-orang yang lebih muda daripada kita. Kalau kita mengambil keputusan untuk memuridkan lebih jauh lagi atau menggembalakan lebih jauh lagi, ikut memimpin sebuah komunitas sebagai date leader, ada peran kita di situ. Kita sebagai suami, kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang anak. Saya kira dari apa yang sudah kita bahas ini, kita masing-masing bisa melihat bahwa di setiap aspek itu kita punya peran untuk memuridkan dan memberikan contoh. Bahkan di marketplace, kita sebagai pemimpin perusahaan, atau kita sebagai karyawan, kita sebagai dosen, di setiap aspek kehidupan kita, sebenarnya apa yang baru saja kita bahas, kita bisa memberikan kontribusi bukan kepada pencapaian visi misi gereja sebenarnya. Ini adalah kontribusi kepada
pencapaian apa yang ada di pikiran Tuhan. Supaya bumi itu bisa menjadi tempat yang sangat baik. Ya. Dan gereja Tuhan bisa ikut menghadirkan surga di bumi. Hadirkan surga di bumi. Artinya pemuridan ataupun keteladanan ini melampaui dari sekedar tembok gereja. Ya. Jadi setiap generasi bisa merasakan kasih Tuhan dan apa yang mau Tuhan berikan bagi dunia ini. Ya, seperti mungkin yang dicanangkan buat kita sebagai bangsa yang sedang berusaha merangkak naik. Kemarin saya dengar laporan bahwa 2050 diprediksi oleh badan-badan institusi keuangan terkemuka dunia bahwa Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi 4 besar di dunia. Dan kita sedang mencanangkan bahwa Indonesia 2045 akan menjadi Indonesia emas karena ada generasi emas di situ. Saya kira Indonesia tidak akan menjadi Indonesia emas kalau generasinya bukan generasi emas. Dan setelah kita berbincang sepanjang lama ini, Indonesia tidak akan bisa menjadi generasi Indonesia emas kalau generasinya tidak emas. Dan generasi emas tidak akan lahir kalau tidak ada pernikahan-pernikahan yang sehat, orang tua yang sehat, keluarga yang sehat, yang membentuk komunitas yang sehat, atau bahkan kota yang sehat, dan generasi yang sehat, masyarakat yang sehat. Dan saya kira ini bukan pekerjaan hanya gereja saja. Gereja berkontribusi kepada kehidupan masyarakat. Tapi ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai elemen masyarakat. Ya. Harapan saya gereja bukan hanya JPCC, tapi tubuh Kristus di Indonesia bisa memberikan kontribusi di kota kita masing-masing dan secara kolektif kita membangun kehendak Tuhan, menghadirkan kehendak Tuhan di bumi dengan membangun tempat di mana Tuhan izinkan kita berada. Ya. Jadi saya rasa ini memang adalah panggilan yang besar yang Tuhan percayakan untuk kita jalankan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, memberikan kontribusi kepada kehidupan di muka bumi ini. Akan menghadirkan surga di bumi, ya. Hadirkan kehendak Tuhan di bumi, sehingga family atau keluarga bisa berfungsi optimal seperti apa yang Tuhan desain, dan bisa melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, dan kemudian memberikan pengaruh besar dalam kehidupan di dunia ini. Wow, luar biasa. Jadi gambaran besarnya kita sudah bisa melihat dari visi misi ini, terutama dari visi membangun generasi bintang. Ada family di situ, ada generasi, kemudian ada pemuridan yang pastinya intentional, bisa dilakukan melampaui dari tembok gereja atau sekedar program. Nah, satu hal lagi kalau sih, ini saya rasa menjadi penting selain identitas juga tujuan yang mau dicapai, yaitu tujuan Tuhan yang ada di bumi, untuk bumi ini, untuk manusia. Nah, menurut Pastor Jose, nilai-nilai kepemimpinan seperti apa yang patut diteladani dalam proses pemuridan atau family ataupun juga generasi ini, sehingga kita bisa mengarah ke nilai-nilai yang memang penting, terutama bagi kita di JPCC. Bagi saya pribadi mungkin meneladani apa yang Yesus lakukan ya. Yesus itu sangat dekat dengan orang-orang dia muridkan. Dan buat saya itu salah satu nilai yang mungkin bisa menjadi faktor yang sangat penting untuk kita sebagai seorang pemimpin untuk kemudian memuridkan orang-orang yang Tuhan izinkan kita pimpin. Nah, buat semua leaders yang ada di JPCC, saya rasa keterbukaan kita, authenticity kita, seperti yang kita pelajari selama beberapa bulan terakhir ini, bulan Februari terutama, keterbukaan kita untuk bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Apa yang mereka lihat adalah apa yang sesungguhnya kita apa adanya. Kita tidak berusaha menampilkan kesempurnaan, kita menampilkan kejujuran, kita menampilkan ketulusan, bahkan seringkali kadang-kala kita juga menunjukkan kelemahan dan mengakui ketidaksempurnaan kita. Pada saat kita berusaha untuk memperbaiki kelemahan kita, berusaha menjadi lebih baik daripada diri dan versi kita sebelumnya, justru proses yang kita teladankan itu yang memberikan semangat buat orang-orang yang sedang kita muridkan untuk punya motivasi dan keinginan yang sama. Nah, apalagi
kita bisa menghadirkan Tuhan dan betul-betul mencontohkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita yang menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Makin serupa dengan Kristus. Dan kalau itu yang dapat dicicipi dan dilihat oleh orang-orang yang kita muridkan, saya kira bagi saya pribadi itu adalah definisi daripada seorang pemimpin yang baik. Jadi kalau nilai, saya pribadi sedang mempraktekkan itu. Saya seringkali berkata pada orang-orang yang terdekat yang ada di dalam kepemimpinan JPCC, saya sering katakan bahwa yang akan mereka lihat adalah ketidaksempurnaan. Tentunya bahkan mungkin yang mereka akan lihat adalah kelemahan. Tapi saya akan terbuka untuk mencontohkan bagaimana saya mengakui kelemahan yang ada, bagaimana saya menghadapi dan menangani kelemahan itu dan memperbaiki kelemahan atau diri saya dengan pertolongan Tuhan. Dengan segala keterbukaan, dan kalau saya melakukan itu, yang saya ingin mereka lihat adalah usaha saya. Dan mereka bisa kemudian track, semoga yang mereka bisa track adalah kemajuan dan improvement, progress yang saya bisa contohkan. Baik itu secara kesehatan, baik itu secara mental, baik itu secara pola pikir, baik itu dalam mengelola perasaan, sampai hal-hal yang kecil yang mungkin saya coba improve myself. Dan kalau itu bisa diteladankan, dicontohkan, saya rasa mereka akan bisa punya semangat dan kekuatan yang sama untuk deal with their own struggles. Jadi otentisitas, otentik di segala aspek kehidupan. Tapi lebih daripada itu juga setiap orang atau generasi bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Dan tentunya pasti ada naik turun dari proses tersebut. Tapi biar setiap generasi bisa melihat bahwa dalam proses naik turun tersebut, Tuhan bisa kita andalkan dan Tuhan tetap setia. Ya, itu salah satu. Kalau mau nilai-nilai kepemimpinan ya bisa banyak nanti. Betul, jadi seminar kepemimpinan sendiri. Jadi panjang. Nanti mungkin untuk episode berikutnya, Pastor Rose. Jadi ini sangat menarik sekali. Terima kasih Pastor Rose. Jadi kalau boleh saya wrap up bahwa kita sangat fokus di tahun 2025 ini di family, di keluarga, di generasi, dan tentunya tidak melupakan bahwa gaya hidup pemuridan, keteladanan tetap perlu ada dalam setiap proses kehidupan, di mana setiap generasi bisa melihat bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, terlepas dari ketidaksempurnaan yang ada, bahwa Tuhan itu sanggup. Terima kasih Pastor Rose. Nanti kita nantikan lagi, tadi ada spill beberapa kegiatan, mudah-mudahan kita bisa dengarkan lagi perkembangan-perkembangan tersebut. Terima kasih banyak Pastor Rose, sampai ketemu di Brother Days selanjutnya. Dan buat para leaders, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dimas, sampai jumpa di Brother Days berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.